Oke, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, Kak Fendi ingin tahu dulu nih, kemarin sama Kak Fahri, pelajaran terakhir sudah sampai mana? Dolar-dolar. Kembali. $1 Hmm? kalau nggak salah udah yang turtle itu. Kartu? Turtle. Oh, Tartel. Oke, berarti Ami sudah bisa nih pakai Tartel. Kayaknya Nah, masih ragu-ragu ya. Aman atau belum? kurang paham sebenarnya. Kurang paham. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, Kak Fendi coba share screen dulu ya. Maksudnya sebelum kita praktek langsung nih. Nah, oke. Jadi materi kita hari ini tetap pakai turtle gitu ya. Mungkin Kak Fendi akan coba jelaskan secara singkat dulu. Turtle itu apa? Nah, turtle kalau di bahasa Indonesia kan kura-kura gitu ya. Nah, tapi kalau di dalam Python, turtle ini adalah sebuah modul yang digunakan untuk menggambar sebuah grafis. Jadi itu modul terpisah dari Python ya. Nah, dengan turtle kita bisa menggambar banyak hal. Bisa bentuknya kotak gitu ya, bisa bentuk segitiga ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, hari ini kita coba gambar pemandangan kota nih ya. Tuh, jadi kita nanti akan gambar pemandangan kota. Nah, bentuknya kayak gini nih. Tuh, kira-kira menurut Ami sudah pernah buat seperti ini? Belum. Oke, berarti yang terakhir cuma bangun datar aja ya? Iya. Oke. Oke. Nah, nanti goalnya untuk hari ini kita akan ngebuat sebuah tampilan kota. Ya, bentuknya kayak gini ya. Oke. Tapi sebelum lanjut ke situ, eh, eh, eh. Nah, nah, kita juga akan membuat yang namanya modul. Modul. Oke, Kak Fendi tadi kan bilang nih, kalau Turtle itu adalah sebuah modul. Nah, kami pernah dengar modul nggak? Pernah. Nah, kalau sepengetahuan Ami, kira-kira modul itu apa? Modul mirip-mirip fungsi tapi bukan fungsi tapi eh kayak apa Kayak kayak fungsi. kayak fungsi. Sebenarnya modul itu adalah sebuah file terpisah gitu ya. Kalau kita bicara Python ya, berarti Ami sudah pernah buat modul nih sebelumnya. Pernah tapi Nah, jadi file terpisah isinya tuh fungsi gitu ya atau beberapa kode ya yang nanti akan kita pakai di dalam file utama kita gitu. Nah, hari ini kita juga akan pakai modul ini ya untuk membuat sebuah project nih, kota. Tampilan kota. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan kah, Ami? Aman? iya. Aman, aman? Oke. Biasanya kalau Ami ngoding ini kalau di Python, ini Ami pakai yang labnya dari LMS atau pakai VSC? Maksudnya Ami pakai Visual Studio Code atau pakai yang di laboratoriumnya LMS? maksudnya apa? Eh, Coba nih, kalau Ami ngoding biasanya seperti apa? Kak Fendi pengen tahu dulu nih, kode yang udah pernah Ami buat dengan Kak Fahri sebelum.
Bisa di-share screen kah? Oh, oke. Kodenya yang yang mana yang sudah pernah dibuat? Modul. Yes, modul. Snacknya habis. Nah, itu ada membuat modul. Modul-modul yang Kakak hari kasih. Kelihatannya yang satunya nggak sih? Nah, oh bukan ya. Nah, ini ya. Wih. Nah, ini yang Ami sudah pernah buat dengan Kak Fahri ya. Iya, Oke, berarti Ami buatnya langsung di Learn Algo Nova ini ya. iya, Oh, oke. Oke, kalau gitu hari ini kita akan ngebuat juga untuk yang kota ini. Oke, Kak Fendi share screen ya. iya. Bentar, Kak Fendi share screen. Ini ceritanya gini sih. Kak Fendi buka LMS-nya Kak Fendi. Turtle ini ya. Thread. Oke, yang hari ini tanggal 4 Oktober. Ya, ding 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 ding. Oke. Nah, di sini ini adalah modul kota kita nih. Nanti kita akan buat modul kota. Oke, Ami bisa buat dulu nih ininya. Kamu bisa buka dulu nih, Learn Algo Novanya. Udah. Udah? Oke. Yuk, langkah pertama kode kita nih, supaya kita bisa pakai kura-kura atau turtle, harus apa dulu? Habis itu coba mama kerjain sih, Kak. Ah, diem gak? Oke, langkah pertamanya apa nih, guys? Oh, kok guys, Ami. Ya, langkah pertamanya apa nih? Supaya kita bisa pakai kura-kura atau turtle. Kalau nggak salah, Mm-mm. eh, Kalau nggak salah, bentar. oke. Ke laboratorium nggak sih? Mm-mm. Oh, iya benar. Ya, kita pakai laboratorium kan ya ini. Oke. Oke. Kalau nggak salah apa guys? Apa guys? Apa Ami? Ya, Kak Fendi keseringan ngajar grup ini. Ya, langkah pertama nih supaya bisa kita pakai Python. Turtle. Turtle di Python. From Python, import turtle. Nah,
Ini ya. Jadi kalau Ami mau pakai kura-kura ya, turtle ya, Ami harus import dulu nih Ami. Karena dia jam Hmm. pertama. Nah, itu langkah pertamanya. Kebalik. Kok pakai Python? From turtle import bintang. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini harus di ini ya, harus diimport dulu nih supaya bisa dijalankan. Oke, aman sampai di sini? Ya, Oke. Ini biasanya di copy paste di chat atau Ami mengetik sendiri nih? mengecek. Hah? Nah, biasanya kalau dengan Kak Fahri di copy paste di chat atau diketik sendiri? Aku share screen terus dikasih tahu. Oh, oke, 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 oke. Udah, coba nih. Langkah kedua. Nah, sekarang giliran Ami yang share screen. Oke, langkah kedua. Di sini, Kak Fendi mau buat function untuk menggambar langit. Berarti namanya kira-kira apa? Coba buat function untuk menggambar langit. Nah, buat nama functionnya dulu aja. Hmm. Ini. Sky. Hmm. Langitnya pertama-tama ini ya, apa kita pakai turtle-nya nih. Berarti apa dulu nih? Hmm. Boleh, boleh color, boleh dipakai color dulu. Hmm. Koordinatnya gimana? Di mapnya di minus 200,100. Ya. X-nya minus 200, Y-nya minus 100. Sebentar. Oke. Tadi berapa? Minus 200 sama minus 100. Jadi X-nya minus 200, Y-nya minus 100. Berarti itu di sebelah mana? Hehehe. Kalau minus berarti di bagian mana? X itu yang tiduran kan Benar, X tiduran, Y itu yang ini, berdiri. berdiri. Jadi
Oh, pakai X ya, aku nggak paham soalnya diajarinnya pakai kanan kiri maju mundur. Oh, oke. Eh, kalau yang -200 itu di sebelah kiri berarti. Ke kiri. Yes, ke kiri kan? Kalau minus itu ke kiri. Terus kalau atasnya 100. Oke, yakin right-nya 100. Yang ke atas 100, topnya 100. Topnya 100. Emang ada toh? Ada kalau Oh, bentar, bentar, bentar. Sorry. Bukan, bukan, bukan. Salah. Bentar, bentar. Ada yang kurang nih, Amin. Kalian. Yang baris 4 sama baris 6, baris 4 sampai baris 6 salah nih, Amin. Ya, hapus dulu. Nah, Ami sudah diajarin pen up belum? Udah, Nah, pertama-tama kita pen up dulu aja. Pen up. Nah, sip. Oke, habis dari pen up, kita belajar pakai GoTo. Ami sudah tahu GoTo? udah. Nah, GoTo-nya itu yang -200 sama 100. Jadi kita ke -200, 100. Minus, satunya minus juga nih. Ami. Nah, habis itu baru kita setelah di go, pen up, GoTo, habis itu up, ngapain lagi, Ami? And down. Bener, di pen down. Sip. Oke, habis di pen down, habis itu habis dikasih color, dikasih apa lagi berarti? Sudah ada warna, sudah di pen down, berarti di Digerakin. sebelum digerakin, di begin fill. Udah diajarin belum begin fill? Belum. Oh, belum. Nah, jadi kalau kalau cuman digerakin aja, itu berarti dia cuman menggambar garis luarnya aja. Karena kita mau menggambar langit, berarti kan semuanya berwarna biru. Benar nggak? Iya. Nah, Ami bisa menggunakan yang namanya begin fill. Begin underscore fill. Nih, kayak gini. Tuh, seperti di chat. Begin underscore fill. Terus Nah, setelah itu baru digerakin. Nah, digerakinnya pakai apa? pakai yang tadi. Yep, sebelum eh ya pakai yang top left right. Nah, tapi pakai apa dulu nih? Supaya dia bergeraknya bisa berbentuk persegi. Karena kan backgroundnya kita persegi. Pakai koordinat. Pakai koordinat kurang tepat. Pakai for. For. Ya, Ami sudah pakai for. Udah. Nah, oke, pakai for coba. Kalau kita mau membentuk persegi berarti for-nya berapa nih? For maksudnya. Atau kalau pakai kalau mau pakai maju mundurnya boleh. Nah, maksudnya kalau pakai yang langsung kayak yang Pak Ami sudah tahu yang left right itu juga nggak apa-apa. Kalau Maju.
Hmm? Kalau pakai for. Kalau pakai for i in range buka kurung 2. Dalam range-nya kasih 2. Angka 2. Nah, titik 2, enter. Nah, di sini Ami bisa pakai maju forward ya sama left nih. Maju, maju. Majunya sebanyak 400 langkah. Kok bisa 400? Karena Kak Fendi mau buat tampilannya itu sekitar 400 ya lebarnya ya. Hmm. Forward itu kemana? Forward itu maju. Ke sini. Kemana? Sini. Forward itu majunya biasanya ke kanan arah pertamanya. Belum ada ininya, karena kan belum ini ya, belum kamu panggil ya. Habis forward 400 coba left. Ya, kita ke arah kiri. Kirinya 90. 90 derajat ya. Habis itu maju 400 lagi. Nah, habis itu ke arah kiri lagi 90 derajat. Oke, sip. Setelah itu habis di for, berarti setelah di begin fill sejajar dengan for ya. Jangan dalamnya for, di luarnya. Nah, kamu end fill. End underscore fill. M. End, end, ending ya. End underscore fill. Yep. Oke, coba dipanggil functionnya dulu. Nah, di enter dulu. Sejajar dengan Sky, coba kamu panggil Sky langsung. Nah, kita lihat nih, hasilnya bener nggak nih? Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Nah, tuh, colornya nggak ada. Ntar, colornya blue-nya bener nggak nih? Coba blue-nya diganti sky blue. Pakai huruf kecil semua ya, sky blue coba. Colornya, nah, sky blue. Nyambung ya, sky blue. Nah, coba dijalankan lagi. Nah, muncul ya. Nah, kita sudah punya warna langit ya, backgroundnya langit itu. Yeay. Cara nge-hide usernya ini gimana? Nah, nanti kalau terakhirnya itu kita pen up ya. Ada sih, pakai hide turtle nanti. Kalau kamu mau coba. Setelah kamu panggil ininya, di hide turtle. Hide turtle. Nah, coba dijalankan lagi. Seret, seret, seret. Nah, bisa ya? Iya. Oke. Nah, tapi karena ini adalah sebuah modul nantinya, berarti kita tidak akan pakai di sini, Ami. Nah, jadi nanti Sky, Hide Turtle, sama Exit on Click itu nanti kita pakai di file berbeda yang di Learn nomor 3 itu. Nah, jadi di sini Ami buat dulu nih codingannya. Oke, kita sudah berhasil nih buat buat si langitnya. Nah, sekarang coba Ami buat
untuk menggambar gedungnya. Nah, buat function untuk menggambar gedung. Nah, PDF lagi. ya dong, kan pakai function. Oke, Kak Fendi kasih waktu nih untuk Ami mencoba. Oke, gambar gedungnya warna apa ya yang bagus ya? Eh, eh, persegi warna abu-abu, gitu kan? Boleh, coba Ami buat nih. Nih, Ini sama nggak kayak bikin langitnya? apanya? Sama-sama. Caranya sama, cuman nanti ukurannya yang berbeda. Fotonya. Gotonya, gotonya, coba-coba. Kalau buat gedung, gotonya agak sedikit ke bawah. Misalnya 120, minus 160. Coba buatnya dari situ. Nah, itu 160. Apa? Gotonya 160 yang satunya. Nah, oke. For I in range-nya berapa? Nah, ayo kira-kira berapa? Buat aja sama kayak punya kayak yang Sky. Nah, cuma kan tinggal kamu atur nih. Apanya nih? Majunya sama ininya. Eh, forwardnya sama leftnya. Kalau leftnya tetap 90 derajat ya. Nah, mungkin forwardnya yang bisa kamu ganti. Range-nya tetap dua aja, biar sama. Nah, coba dipanggil dulu buildingnya. Building. Eits, forward sama forwardnya kok belum ada isinya. Coba forwardnya bisa diatur nih. Misalnya 90 atau berapa. Itu kan untuk lebarnya ya.
Oke, coba jalankan. Oke. Wah, kurang tinggi, kurang tinggi. Hmm, Kurang tinggi, kurang tinggi. yang ini. Yang ininya apa? Buildingnya. Ya, atau posisinya juga bisa kamu ganti juga nih kalau kamu mau. Nah, Kalau tinggi itu dari kalau ini kan bentuknya berarti bentuk eh, bentuk persegi ya. Gini aja. Bisa juga nggak pakai for, tapi kamu langsung pakai forward left-nya kamu tulis 4 kali. For-nya dihapus. And itu ya agak sedikit ke kirian, ya maksudnya dibuat sejajar ya. Mhm. Oke, nah itu forwardnya bisa kamu 100. Nah, setelah left 90 derajat, forwardnya kamu bisa kamu ganti jadi misalnya 300 gitu ya, untuk dia lebih tinggi. 300. Itu benar 100 ya. Jadi 100 ke kanan, dia dia ubah arah ke atas ya, berarti ke atasnya coba dibuat 300. Yang baris 23. Forwardnya kamu buat 300. Nah, itu 300. Nah, habis left 90 lagi, di enter lagi, tambahin forward lagi nih, Ami. Nah, forwardnya kasih lagi 100 ya untuk lebarnya ya. Nah, terus left 90 derajat lagi. Nah, forwardnya 300. Nah, coba dijalankan. Nah, oh, sudah ada bentuk gedungnya ya. Nah, itu gedung satu. Nah, kami bisa buat gedung yang lainnya nih. Contohnya gedung apa? Yang lebih pendek bisa dibuatin nih. Misalnya building 2 atau apa. Atau buat matahari, Yami. Kalau matahari berarti pakai apa nih? Kalau matahari berarti pakai gambarnya apa? bulat. Bulat. Berarti kalau bulat di sini pakai 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 Hmm, pakai ini ya apa? Ya tetap pakai forward ya. Coba gambar matahari yang
Oh, pen up, go to-nya ke 100, 100 berapa ya? 140 sama 140 Am. Biar sama. Nah, terus di situ Ami bisa ini, bisa apa namanya? Tambahkan color boleh seperti yang tadi. Terus, Terus, nah, coba kalau untuk mataharinya, Ami bisa pakai yang namanya, sebentar, Kak Fendi lihat dulu, sudah di pen down? Belum di pen down nih sama Ami. Setelah di pen up, harus di pen down ya. Nah, sip. Nah, terus seperti ini nih, Ami. Dicat. Nah, Kak Fendi kasih for-nya 18 tuh. For in range 18. For I. I-nya mana? I-nya mana? Oke. Itu spasinya sebelum tanda kurung dihapus saja nih, Ami. Jadi biar sama. Oke, sip. ini udah. Udah, dicoba dulu sunnya gimana? Belum dipanggil nih sama Ami tadi. Ya, sun. Oke, coba. Waduh, kurang tinggi mataharinya. Kita buat mataharinya agak tinggi lagi. Berarti gotunya kita kecilkan lagi ya. Misalnya jadi minus 100,100 coba. 100,100. Oke, kita lihat apakah sudah berhasil. Set, gambar. Set. Waduh, ini ya. Tambah ke bawah ya. Berarti digedein ya. Berarti eh, berapa ya? 180 coba. Hmm, Persegi bangunan satu. Wah, masih kurang tinggi. Berarti eh, X-nya tidak apa-apa 140. Coba dibuat tinggi lagi menjadi 200. Itunya. 140,200. Pak. Ya.
Nah, harusnya pas ini. Di atas sebuah gedung. Wih, sudah di atas gedungnya. Hore. Oke, tambahkan satu bangunan lagi nih, Ami, di sebelahnya building yang ini. Nah, coba Ami buat lagi dev building yang kedua. Nah, gotonya bisa dibuatin sama kayak yang gambar tadi. Gambar tadi berapa tuh yang building satu? 120. Berarti kita buat dia menjadi 120 ya. 120 semakin ke atas ya. Semakin ke kanan ya. Berarti bisa dibuat menjadi ini, Ami, 80 gitu. 80,180, minus 160 aja. Jadi dia di kiri ya. Warnanya dibuat berbeda ya. Oh, dibuat satu. Oke.
Kita lihat. Yuh, kok ke bawah? Sebentar, kok ke bawah? Coba lihat scroll ke atas lagi. Go-to-nya bener nggak? Scroll ke atas, ke atas. Nah, sama sama Ami kurang pen down ini. Ayo coba lihat lagi tuh yang di building 2. Nah, nah, coba jalankan lagi. Tuh, masih salah. Pak, coba lihat scroll ke atas dong. Building berapa? Ininya 120 minus 160. Scroll bawah 80. Tak. Hmm. Hmm. Harusnya berhasil ya. Go to 80 minus 160. Ada yang belum di pen down nggak nih? Hah? Nggak ada ya? Hmm. Hmm. Oke. Oke. Nggak ada ya? Oh. Hmm. Dia ada di bawah ya. Coba gini aja. Am. Scroll ke atas dulu. Coba di setiap ininya devnya ini coba kamu kasih yang namanya go to 0,0. Jadi setelah habisnya end fill itu, kamu bisa pen up lagi, terus go to 0,0. Pen up, eh, go to 0,0 gitu ya, biar dia bagus. Habis itu pen down lagi. Jangan lupa di pen down ya. Nah, oke, coba di semua functionnya kamu diberi itu. Di copy paste aja tiga, tiga, tiga itu. Nah, semoga berhasil. Nah, di atasnya coba scroll ke atas. Oke, coba. Seret, seret. Waduh, bangunannya satunya masih di bawah ya.
Coba lihat lagi ke bawah. Jadi seperti Monas ya. Go to. Coba X-nya itu yang 80, yang 80 kamu ganti menjadi misalnya 50 atau ini. Nah, coba 100 forward 100 left 190. Oh, ya udah kalau gitu dinaikkan aja go-to-nya yang di sebelah ini. Yang 50 jadi misalnya 20 gitu ya. Go-to-nya 20,100 misalnya gitu. Nah, minusnya dihilangin coba. Nah, 100. Wah, terlalu ini. Apa bangunannya masih terlalu ini. Hmm, berarti kita kita bukan itunya sih. Apanya go-to-nya nih yang kurang tepat. Nah, misalnya jadi 70 coba. 20,70. Nah, supaya dia tidak menggambarnya terlalu lama, coba kamu stop dulu, kasih speed 0 ya. Biar dia langsung muncul nih. Speed 0 ditaruh di paling atas. Di mana? Paling atas? Ya, di bawahnya Dev Sky. Speed 0. Nah, coba dijalankan. Nah, kurang turun ya, berarti kamu bisa turunkan lagi. Misalnya jadi berapa? 50? 70-nya diganti 50 mungkin. Nah, kurang turun lagi. Ya, bisa dicoba lagi. Masih belum turun. Minus 20 misalnya. Nah, kurang turun. Misalnya jadi minus 40. Nah, ya, tadi itu. Nah, sudah berhasil. Nah, hore bangunannya. Ya, oke. Ami sebenarnya juga bisa pakai yang lain ya. Nah, tapi sebelum itu di karena yang kita akan buat yang di apa ini namanya yang di stage 2 ini itu adalah modul, maka yang seperti kamu panggil functionnya itu dihapus dulu semuanya aja. Contohnya yang baris 50, baris 68 itu dihapus. Nah, karena kita nanti akan panggilnya di tempat yang lain. Scroll ke atas, speed nolnya juga dihapus ya. Jadi nanti speed nolnya yang di sip. Bawahnya juga ada dev building.
Oke. Nah, kalau sudah, kamu simpan dulu nih, Ami. Jangan lupa disimpan. Save. Kasih nama misalnya apa? City modul. Nggak boleh pakai spasi. Ya, disimpan. Oh, oke. Oke, bisa diceklis dulu ya itunya apanya centang yang di mananya ini. Nah, sip. Oke, lanjut. Nah, sekarang di dalam function. Nah, ini sekarang function utamanya, Ami. Coba gimana caranya supaya dia bisa panggil dari yang tadi. Berarti pertama import apa dulu? Turtle. Yes, import turtle dulu. Balik from turtle import bintang. Bagi dua 2,5. Ya, Oke, terus jangan lupa kita import modulnya juga. Berarti from apa? Ya nggak bisa pakai from ya, langsung aja import. Nah, nama modulnya apa? Tadi yang Ami udah buat. Sip. Oke. Nah, seperti yang tadi ini ya, speednya dinolkan dulu habis itu. ini pakai bintang nggak? Nggak usah. Karena nanti Ami tinggal tinggal pakai ini apa? Enter lagi. Nah, tinggal panggil nih fungsinya. Berarti city underscore modul dot sky city underscore modul dot building satu gitu. Dipanggil satu-satu. Dot. Nah, bisa dipanggil satu-satu Am. Lagi. Jangan lupa dikasih kurungnya ya. Yap. Terus jangan lupa di hide turtle setelahnya. Nah, biar dia nggak ada panahnya. Hide turtle. Nah, oke, coba di play. Oh, ada exit uncrypt. Eh, nah, nanti kalau misalnya Ami mau menambahkan lagi, ya Ami bisa pakai yang sudah Ami pelajari sebelum-sebelumnya, atau mau menambahkan kayak yang barusan kita kerjakan juga boleh. Oke. Nah, tapi sebelum itu, gimana sampai di sini? Ada pertanyaan nggak, Ami? Aman? Iya. Nah, oke. Sekarang Kak Fendi lanjutin lagi. Udah, Ami sudah berhasil membuat gambaran kota tuh, secara sederhana. Kak Fendi share screen lagi. Ya, ini punyanya Kak Fendi ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi yang barusan Ami buat ini adalah sebuah bentuk eh, ibaratnya project Ami. Ami sudah pernah buat project belum sebelumnya?
Project maksudnya Nah, kalau menurut Ami project itu apa? misi. Misi. Boleh kita sebut seperti itu ya, misi. Nah, di dalam kita buat project gitu ya, kita itu ada yang namanya langkah-langkah kerjanya. Nah, sebenarnya Ami barusan juga sudah melakukan hal itu. Nih, lihat di layarnya Kak Fendi. Nah, ini adalah langkah kerjanya nih. Nah, jadi selama ini kalau Ami udah belajar Python gitu ya dengan Mas Fahri, Kak Fahri, buat sesuatu itu sudah melakukan yang namanya project. Nah, pada setiap project gitu ya atau setiap misi, Ami itu punya langkah-langkah kerja. Benar nggak? Iya, Nah, contohnya masuk ke laboratori gitu ya. Buat dan simpan file proyek, tulis program, periksa program. Misalnya seperti ini. Nah, nih, mind map. Nah, biasanya checklist ini juga bisa kita buat dalam bentuk mind map. Ami pernah tahu mind map? tahu. Nah, bisa juga dibuat seperti ini ya. Nah, nih, sekarang tuh, nih. Nah, tadi kan Ami sudah ngebuat nih proyeknya. Nah, coba Ami cocokkan nih dengan persyaratan, lalu coba Ami buat checklistnya atau langkah kerjanya. Coba Ami buat dulu. Kak Fendi kasih waktu 10 menit. Bisa Ami? Latar belakang itu eh, maksudnya latar belakang gambar atau latar belakang persoalan. Latar belakang gambar. Kan kita buat sebuah gambar ya, guys. Checklist. Checklist itu bukan kayak bikin Hmm? bikin apa namanya? Ayo. Nih, contoh checklistnya nih kayak gini. Nah, ini loh. Di layarnya Kak Fendi. Ami juga sedang buka presentasinya tidak? Presentasi. Sedang buka PPT yang Kak Fendi share screen nggak? Iya, Nah, ini berarti Ami yang buka ya satu ya. Nah, ini checklist itu adalah langkah-langkah kerja. Biasanya kalau di dalam project, ketika kita membuat sebuah project gitu ya, kita harus buat checklistnya dulu supaya projectnya sesuai nih Ami. Tuh. Tujuannya apa? Nanti kalau sudah selesai satu langkah, Ami itu bisa ngecek, oh langkah ini sudah selesai belum gitu. Gitu. Jadi bisa dicek dulu nih langkah-langkah kerjanya apa. udah belum. Oh, sudah? Ami sudah buat checklistnya? Sebentar. Oke, kalau sudah coba di-share di chat nih. Kak Fendi coba cek.
Tadi persyaratannya apa aja? Ini persyaratannya. Kak Fedi coba. Nih, adanya latar belakang. Kami sudah mendapatkan hal itu. Udah. Nah, penggunaan paling tidak 3 objek. Sudah ya, ada matahari, ada bangunan satu, bangunan dua, gitu ya. Nah, terus ada modul terpisah, gitu ya. Modul terpisah. Oke. Modul terpisah kan Ami barusan sudah pakai ini, City. Modul City itu kan modulnya terpisah dari program utamanya. Benar nggak? Iya, Nah, berarti sudah nih, bisa. bisa. Sudah dapat langkah kerjanya Ami atau checklistnya? Udah. Coba share di chat dong. Baik Kak Fendi lihat. Masuk laboratori. Buat latar belakang berwarna. Oke, terus buat matahari bangunan satu, bangunan dua. Lalu simpan modul. Oke. Terus apa lagi? Sudah? Udah. Iya. Hore. Ya, checklist yang Ami buat sudah sesuai, sudah oke kalau menurut Kak Fendi. Nah, adapun checklist itu bisa berbeda ya. Maksudnya kalau Kak Fendi buat checklist dengan Ami buat checklist itu biasanya bisa berbeda. Karena mungkin cara kerjanya Kak Fendi bisa berbeda dengan punya Ami. Jadi kalau misalnya Ami buat checklist A, B, C, D, E, Kak Fendi bisa buatnya beda lagi nih. Misalnya sampai C doang checklistnya Kak Fendi. Nggak apa-apa. Asalkan nanti hasilnya sesuai kalau menurut Kak Fendi checklistnya sudah benar. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk cara buat checklistnya Ami. Pak. Ada pertanyaan Kak? Enggak. Nah, nah ini ya contoh checklist yang dicontohkan di presentasi ini. Nah, checklistnya yang di sini lebih detail nih. Coba pelajari gitu ya. Buat mind map project. Nah, biasanya kalau sebelum mulai project, kita cari ide dulu ya. Nah, idenya biasanya dibuat dalam bentuk mind map. Lalu kita buat programnya. Oke. Nah, ini mind mapnya seperti ini, Ami. Tuh. Ini kan tadi Ami sudah buat nih rumah bertingkat. Bener nggak? Ada 2 rumah ya ibaratnya ya. Ini Ami. Iya. Nah, biasanya dibuatnya seperti ini. Kenapa kok kita buat mind map sebelum buat project seperti yang tadi dipakai gitu ya? Ya, supaya ketika kita buat project lebih mudah, kita sudah tahu nih idenya seperti apa. Oke, nah materi Kak Fendi terakhir hari ini adalah setelah Ami sudah buat project, sudah buat checklistnya gitu ya, sudah tahu nih checklistnya apa, projectnya sudah dibuat gitu ya. Langkah terakhir dari pembuatan project itu adalah apa Ami? Jeng 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 jeng.
Benar, presentasi. Kalau menurut Ami, kenapa nih kok harus dipresentasikan? Biar orang-orang tahu. Benar, biar orang-orang tahu. Nah, Ami bercita-cita jadi programmer nggak? Em, Belum? Nggak? dan cita-cita kedua Oh, cita-cita kedua. Cita-cita pertama Ami apa nih, kalau boleh tahu? jadi psikolog Wih, keren. Sekarang Ami kelas berapa nih? kelas 7. Oh, ya jadi psikolog. Jadi psikolog pun juga harus presentasi, bener nggak Ami? Iya, Nah, di psikolog pun juga ada proyeknya sendiri ya, gitu ya. Jadi nggak cuman di coding atau di pemrograman aja ada proyeknya. Nah, aturannya seperti apa ya? Aturannya ini basic ya. Jadi basicnya bicara dengan jelas. Harus ya. Jadi kalau presentasi itu jangan jangan nadanya pelan gitu ya. Nanti tidak terdengar. Jadilah menarik. Nah, nanti untuk project, misalnya kalau kita buat projectnya dalam pemrograman, coding gitu ya. Nah, Ami harus menyebutkan nih sisi positif atau kelebihan projectnya Ami ketimbang project yang lain. Nah, kalau menurut Ami, yang Ami buat barusan itu menariknya di mana nih, Ami? mataharinya Mataharinya kenapa? unik. Ya, mataharinya ya. Nah, itu Ami juga harus tekankan di situ. Jadi, orang yang mendengarkan presentasinya Ami atau yang melihat proyeknya Ami tahu bedanya apa. Nah, terus ini ya interaksi. Kalau misalnya Ami nanti presentasi beneran gitu ya di kelas ataupun di dimanapun, nah jangan lupa Ami juga berikan pertanyaan nih ke ininya, ke pendengarnya. Misalnya ada pertanyaan sampai di sini gitu ya, atau halo selamat siang bisa bisa dengar saya. Jadi ada interaksi Ami. Jadi jangan cuma bicara doang gitu. Nah, jadi kayak gini nih, kayak Ami misalnya ngobrol dengan Kak Fahri atau dengan Kak Fendi. Nah, buat presentasinya juga seperti itu, gitu. Lalu tambahkan perspektif gitu ya. Jadi Ami juga harus jelaskan kenapa proyek ini dibangun bentuknya seperti ini, gitu. Tahu kenapa nih latar belakang permasalahan proyek ini? Kenapa harus dibuat? Seperti itu, Ami. Nah, yang terakhir ya minta saran dan masukan ya. Nih. Nah, ini nih contohnya. Mungkin Ami juga bisa pakai di sekolah kalau misalnya Ami ada tugas kelompok gitu ya. Nah, bisa pakai ini nih. Tuh. Kalau mau di screenshot atau mau di download gitu ya. Oke. Sampai di sini paham, Ami? Ya, kira-kira kita hari ini belajar apa? Belajar bikin gambar Oke, bikin gambar. Terus selain itu buat apa lagi? Apa lagi? buat latar belakang, Hmm. buat Hmm. bangunan, sama Atau hmm. buat matahari. Matahari. Oke, itu kan secara Pythonnya. Nah, setelah itu kita belajar apa lagi? Setelah belajar Python buat gambar, buat bangunan, buat latar belakang. Nah, kita belajar apa lagi? Membuat modul. Buat modul. Terus buat checklist ya, stepnya dari project. Nah, yang terakhir presentasi project. Nah, tapi kalau presentasi project nanti mungkin Ami akan presentasikan di akhir modul ya, Ami ya. Iya, Oke. Hebat. Kalau Ami sudah mengetahui ini semua, berarti Ami sudah naik tingkatan nih, Ami. Menjadi developer menengah. Hore. Plok, 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 plok. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? enggak. Nah, oke, kalau nggak ada, mungkin sisa waktunya Ami bisa buat untuk ini ya, untuk apa itu namanya mengisi LMS-nya gitu ya, tugas di LMS. Jadi bisa selesai juga.
tugas di RMS atau mungkin ada pertanyaan soal teknis yang minggu lalu atau yang hari ini bisa ditanyakan. Nanti Kak Fendi coba bantu sebisanya. Emang sampai jam berapa, Kak? Sampai jam 15.30, 10 menit lagi. Biasanya sama Kak Fahri sampai jam berapa? Jam 3 doang. Bukan 15.30. Bukan. Oke oke oke. Waduh, Kak Fendi overtime ya. Oke oke. Ya udah, kalau gitu Kak Fendi sudah cukup sampai di sini materinya udah selesai. Kak Fendi stop share screen ya.